pendidikan selanjutnya hingga anak-anak nanti berhasil mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma. Wisuda hari ini bukan berarti selesai. Kadang-kadang saya ini juga agak bingung, Pak, karena anak TK saja sudah diwisuda hari ini, Pak. Lulusan TK itu sudah ada wisuda, lulusan SD wisuda, SMP wisuda, SMK wisuda. Ini yang wisuda beneran ini yang mana gitu loh. Artinya wisuda hari ini hanya formalitas untuk memberikan tambahan spirit semangat kepada anak didik. Tapi sesungguhnya perjalanan pendidikan masih panjang. Tadi sudah dikatakan oleh Gus Haidar, tuluz zaman. Salah satu syarat sukses pendidikan harus melalui masa yang panjang. Ini yang mungkin agak kontradiktif dengan pola pemikiran masyarakat hari ini. Karena masyarakat hari ini semuanya berpikir instan. Opo-opo pengen cepat, dianggap seperti bikin Indomie, gitu kan? Tinggal masukin, kasih air, selesai. Tidak bisa, yang namanya pendidikan ini butuh proses. Maka kunci sukses pendidikan itu ada 3. Satu adalah himmah, semangat dari anak didik. Maka saya harap adik-adik terus tolabul ilminya, ngajine kudu terus. Yang mau kuliah silahkan, neruskan di perguruan tinggi manapun, tapi saya titip usahakan tetap tinggal di pesantren, karena sampeyan pondasi pesantrennya masih lemah, baru 3 tahun, baru 6 tahun. Ini masih harus diperkuat. Silahkan mau kuliah di Kalimantan, saya rasa banyak perguruan tinggi, tapi usahakan tinggal tetap di pesantren-pesantren terdekat. Atau kuliah di Jawa, di Semarang, silahkan, banyak pesantren di sekitar kampus. Karena apa? Salah satu keunggulan pesantren itu adalah lingkungannya. Almar'u min haitsu yasbut, la min haitsu yanbut. Baik dan buruknya anak-anak tinggal tergantung lingkungannya, Pak. Kalau anak-anak tetap tinggal di pesantren, minimal, Pak, sholat 5 waktunya aman. Itu minimal. Karena di pesantren anak-anak diwajibkan jamaah 5 waktu, Pak. Jam 4 pagi sudah dibangunkan, 4:30 harus siap rapi di masjid untuk jamaah. Tapi kalau anak-anak di luar pesantren, Pak, wallahu a'lam sholatnya. Ini apa betul? Ini soal sholatnya. Maka di pesantren itu tidak sekedar taklim, tetapi tarbiyah. Yang diharapkan dari anak-anak itu ilmu yang manfaat. Artinya apa? Ilmu yang bisa diamalkan. Kalau sekedar pengen dapat ilmu agama, pengen ngerti soal agama, enggak harus mesantren di Panglima Kobar. Pengen tahu tata caranya sholat, Anda tinggal tanya sama Syekhuna Google. Kenal boten kali Syekh Google?
al-alim al-alama. Jenengan tanya aja Mbah Google tata cara sholat subuh bagaimana, langsung muncul semua videonya Mbah, muncul videonya. Itu kalau hanya sekedar pengen tahu tata caranya sholat. Tidak harus di pesantren, di sekolah-sekolah negeri ada pelajaran agama, meski seminggu hanya 2 jam. Itu pun kalau gurunya nggak sakit gigi. Kalau gurunya sakit gigi habis tuh pelajaran agama. Agama bukan sekedar pengetahuan. Hari ini banyak anak-anak yang bidang studi agamanya nilainya 9. Ujiannya jawabannya benar. Coba anak sanawiyah SMP ditanya kapan waktunya sholat subuh, dia menjawab betul, sholat subuh diawali saat tulu'il fajri dan berakhir ketika matahari muncul dari timur. Jawabannya benar, nilai 100, tapi bocah ora tahu subuhan. Itu agama hanya menjadi pengetahuan. Tapi kalau di pesantren putron jenengan diulang tata caranya sholat, sekaligus tarbiyah jam 4 dibangunkan. Sing angel niku nggawe subuh Pak. Nek wong ngulang subuhan akeh wong iso Pak. Putra sampeyan niku lho Bu, digugah-gugah ngumpan bangun jalan. Ternyata pindah melungker nang pojokan masjid. Di sana dikejar lagi sama pengurus, dipukul pakai sajadah. Bangun, bangun, wudu, wudu. Jalanlah ke tempat wudu. Namanya pesantren, wudu saja antri. Ngantri wudu jongkok, bingkok, mermeneh. Subhanallah. Iki wong tuane biyen ngidam terong apa sih? Wana angel gugahan. Latihan bangun subuh itu nggak cukup setahun 2 tahun, 3 tahun anak-anak baru terbiasa bangun pagi. Sekali lagi, ilmu tidak hanya di batok kepala. Bagaimana agar ilmu itu bermanfaat? Maka saya tetap mendorong kuliah silahkan, tapi tinggalnya di pesantren. Karena ini kita prihatin Pak. Banyak anak-anak kuliah jurusan tarbiyah, tafsir hadis, di kampus mengkaji kitab tafsir, tapi keluar kampus boncengan lanang wadon, bali nang kos-kosan meneh. Lho iki piye tafsir iki? Angel iki tafsir iki. Katanya belajar tarbiyah, pendidikan agama, tapi habis kuliah nongkrongnya di kafe bareng-bareng lanang wadon. Itu hilang barokah ilmunya, hilang manfaat ilmunya. Ilmu hanya memenuhi batok kepala, apalagi ilmu hanya sekedar mencari gelar. Yang penting lulus SAG, keren, sarjana alam goib. Ya Allah. Maka sekali lagi, lanjutkan putra-putra jenengan dimanapun, tapi jangan tinggalkan pesantrennya, jangan tinggalkan akhlak pesantrennya. Karena sekali lagi, almar'u min haitsu yas. Baik dan buruknya anak-anak tinggal tergantung lingkungannya. Banyak anak-anak rusak karena salah pergaulan. Terjeratlah di minuman keras, narkoba, pergaulan bebas. Ya Allah, saya itu bulan yang lalu sempat ngisi kayak gini di daerah Kebumen, Jawa Tengah Pak.
ketemu sama bupatinya. Dia cerita, Gus, sebelum sampai tempat ini tadi saya mampir di salah satu SMA. Acara apa Pak? Dia jawab, tilik bayi Gus. Tilik bayi. Iya, pagi-pagi saya dikabari kepala dinasnya ada anak kelas 2 SMA melahirkan di sekolahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Emang di Kebumen nggak ada rumah bersalin Pak? Ini gambaran rusaknya akhlak, pergaulan bebas di mana-mana, perzinaan merajalela. Boro-boro SMA, SMK, anak SMP aja Pak, kelas 3 wis mulai boncengan lanang wah. Mungkin nama betul Bu. Ini faktanya. Maka ketika putra putri jenengan di pesantren kumpul dengan orang-orang solih, kumpul dengan orang-orang yang mengaji, insya Allah karakternya, akhlaknya akan terbentuk menjadi orang-orang yang solih-solihah. Allahumma amin. La min haitsu yanbut, janganlah kamu mengandalkan keturunanmu, putranya kiai, putranya haji, putra siapapun, nek kumpule ora bener ya dadine rusak. Nggih bener? Al-Quran sudah memberikan contoh yang nyata. Kan'an itu putra Nabi Bu. Ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintah Allah membuat kapal, begitu kapalnya jadi, semua yang beriman ayo naik kapal, selamatkan dari bahaya banjir. Ketika semua sudah naik Pak, Nabi Nuh itu masih ganjel di hati. Iki kok urung lego iki lho. Sopo sing urung katut? Dicek satu persatu, subhanallah, ternyata putranya sendiri, anak lanange sing jenengane Kan'an. Dicari, malah isih tongkrongan perapatan. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku segeralah naik bersama bapak. Jawabannya apa? Bapak udah berangkat duluan lah, nggak usah ngurus saya. Loh gue karo sopo? Sudah banyak teman-teman di sini. Itulah, maka banyak anak-anak yang lebih mementingkan koncone timbang wong tuane. Itu turunane Kan'an. Nanti kalau banjir bagaimana anakku? Saya akan naik gunung, naik pohon yang paling tinggi. Itulah anak-anak sekarang, anak-anak yang tidak tanggung jawab tapi tanggung menjawab. Orang tua ngomong satu kalimat dijawab 3 kalimat, orang tua ngomong 2 kalimat dijawab 5 kalimat. Itulah anak-anak yang tanggung menjawab. Itu karena pergaulan. Putrane Nabi rusak apa meneng anak kula sampean cepete ngene-ngene orang ngaji bobrok. Ini loh, perahu Nabi Nuh zaman akhir ya seperti Darul Ulum ini. Kalau putra-putra jenengan pengen selamatkan, naikkan perahu Nabi Nuh, pondok-pondok pesantren. Itulah perahu Nabi Nuh zaman akhir. Banjir hari ini tidak harus berupa air bah, tapi yang lebih berbahaya adalah banjir kemaksiatan, banjir kemungkaran. Maka tetaplah kamu berkumpul dengan para kiai, para santri untuk selamat dari banjir-banjir kemungkarotan. Satu kuncinya adalah anaknya harus punya himmah, semangat yang besar.
Dan untuk mencari ridho berkahnya ilmu, kuncinya ridhol masyayikh, ridhonya guru. Maka ketaatan, kepatuhan santri kepada kiai, kepada guru, ini menentukan nasib kalian. Ini bedanya Pak, pesantren dengan yang bukan pesantren. Kita tidak sekedar meminterke akal Pak. Pesantren itu berikhtiar ndadeke bocah sing taat, sing patuh. Ini jauh lebih sulit Pak. Ada satu cerita, Allahu yarham Mbah Kiai Manap, itu muassis pendiri pondok pesantren Lirboyo Kediri. Mbah Kiai Manap itu dulu nyantri di beberapa pesantren, asalnya Magelang, tetangga desa dengan saya. Salah satunya Mbah Manap itu nyantri di Syekhuna Khalil Bangkalan. Berangkat dari Magelang membawa bekal 1 kantong beras. Sampai di Bangkalan ditanya sama Syekhuna Khalil, sampean saking pundi? Kulo yang Magelang Kiai, jauh-jauh sampai ke Bangkalan mau apa? Pengen nyantri, pengen nyuwun ilmu, diakoni santri panjenengan Kiai. Mbah Khalil cuma tersenyum. Sangu mopo le? Apa bekalnya? Ini Kiai saya bawa beras. Kiai Khalil langsung berkata, alhamdulillah. Pitikku, ayam-ayam di belakang ini sudah 2 hari nggak makan. Sudah beras itu kamu sebar, kasih makan ayam-ayam di belakang rumah. Lembah Manap lemes, iki nggawa beras ado-ado tekan Bangkalan kok mungkon gawe pangan pitik. Tapi karena ini perintah kiai, wis piye carane diakoni dadi santri, apapun perintahnya saya laksanakan. Bismillah. Dia itu terus akhirnya berasnya disebar, dikasih makan ke ayam. Sambil berpikir, lah iki aku mangan opo? Mbah Khalil itu waliullah, paham. Di batin tok itu wis ngerti. Akhirnya Mbah Khalil dawuh, Kang, nek awakmu ngelih luwe jatahmu iki lho mangan pace. Ana wit pace mburi pondok. Tahu pace, Bu? Mengkudu. Akhirnya beras disebar, kasih makan ayam. Sehari, 2 hari belum diajar ngaji. 3 hari dipanggil sama Syekhuna Khalil. Cah Magelang, rene. Dawuh Kiai, berasmu cek apa ora? Lah pun telas, sudah habis saya sebarkan. Lah iki terus piye ayam-ayamku iki? Wis ngene wae. Tetangga desa itu lagi panen. Sampean ke sana bantu orang-orang lagi panen. Derep kalau bahasa Jawa. Nanti kalau dapat bagian diberi jatah, kamu bawa pulang ke pondok. Akhirnya betul, Mbah Manap keluar pesantren. Tetangga desa itu ternyata jalan kakinya hampir 1 hari Pak. Di sana kerja, bantu orang-orang panen, nanti kasih beras berapa dikumpulkan. 3 hari balik ke pondok, diatur ke kiai. Besok habis lagi, diperintah Kiai Khalil lagi. Sudah habis berasnya, itu yang sebelah sana ada lagi yang panen, kamu cari lagi sana. Keluar lagi, cari beras lagi, kerja lagi. Dapat beras, diatur ke kiai lagi. Besok yang sebelah sana cari beras lagi. Tanpa terasa Pak,
sampai 2 tahun. 2 tahun belum diulang ngaji, hanya bekerja khidmah derek dawuh kiai. Mula nek putrane sampeyan teng mriki Pak, datang sehari kok langsung diulang ngaji sama Gus Haidar, itu saking apiane kiai ini Pak. Itu belum dites keikhlasannya. Itu sampai 2 tahun, setelah 2 tahun barulah ditimbali lagi sama Kiai Khalil. Manap, nanti malam setelah Isya kamu ke rumah ngaji karo aku. Alhamdulillah, sujud syukur. Akhirnya sampai saatnya saya diakui santri. Diulang ngaji wiwit bar Isya sampai qobla subuh. Setelah subuhan jamaah, Mbah Manap dawuh, Mbah Khalil dawuh, Manap wis cukup kowe ngaji, mulai saiki pulang kan. Liderep 2 tahun ngaji ini mung sewengi. Akhirnya pulang mampir ke Tebuireng ngaji lagi dengan Hadratus Syekh. Mbah Hasyim itu sudah perso, iki santri ora sembarangan iki santri pilihan iki. Akhirnya sama Mbah Hasyim dicarikanlah istri, Bunyai Domroh Kediri. Kowe tak goleke bojo ya, tak goleke bojo. Akhirnya disarikan istri, dimodali musola kecil. Musola kecil di tengah hutan. Pokok nek ana wong arep latihan salat mbok mulang, ana wong arep ngaji mbok mulang, Manap tunggoni musola iki. Berawal dari musola kecil itu Pak, hari ini menjadi pondok pesantren Lirboyo yang santrinya 45.000. Niku kiai nele ngaji mung sewengi, tapi le hikmah ikut mengabdi kepada kiai 2 tahun. Itu gambaran betapa sulitnya tarbiyah, didik akhlak. Tapi kalau sekedar mencerdaskan ilmu, ngelebokno ilmu, akeh wong iso. Maka di pesantren ini titik tekannya adalah akhlak tarbiyah. Mungkin putra-putri panjenengan pinter secara akademik, tapi nek ora taat karo peraturan pondok, ora taat karo ustadz-ustadzah, jangan berharap bisa naik kelas, bisa lulus. Karena pesantren lebih menghargai anak-anak yang taat, anak-anak yang solih, anak-anak yang patuh dibanding bocah-bocah sing mengko keminter-keminter niku Pak. Itu. Karena di pesantren ini aneh Pak. Ada yang namanya ilmu mahfuz. Ilmu mahfuz itu adalah ilmu yang dijaga oleh Allah, disimpan oleh Allah, hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Jadi belum tentu. Kadang-kadang bocah nang pesantren ini kok bintang kelas, pinter, tapi ternyata sampai di rumah orang-orang masyarakat sing mendekat, orang anggo gawe, orang ketok barokah. Ya mungkin karena di pesantrennya nyepelekke karo peraturan pondok, nyepelekke dawuh-dawuh kiai. Tapi juga ada di pesantren bocah niku Pak, ketoke ora patek paham, ngantukan, dikon ngadekan, ora mudengan. Sampai rumah tambah ora payu Pak. Apa dipikir sing ngantukan payu, tambah ora payu. Maksud saya, putra-putra jenengan ki nang pondok yo tenanan, yo pinter, tambah taat patuh kepada kiai.
Ini kita buktikan Pak. Saya dulu mesantren di Lirboyo. Zaman nang Lirboyo niku kula alfiah niku angel. Apa menekan jamak taksir wambiar. Ora paham, ora mudeng. Wis sing penting tak lakoni, sing penting istiqomah, sing penting taat, rampung derek kiai. Alhamdulillah sampai rumah buka alfiah diparingi paham. Kalau kemudian aku ora paham. Dan itulah barokahnya kiai. Dulu saya nggak paham bab ini, sampai di rumah dilalai iso paham, mulang diparingi penak. Itu berkahnya ilmu Pak. Maka sekali lagi anak-anak tidak hanya mencari kepintaran, tidak hanya mencari gelar akademik, tetapi yang dicari oleh anak-anak kita adalah manfaat barokah ilmu. Mula bocah-bocah nang pondok bengi diwarai mujahadah. Ojo turu le, bengi le. Kiai kula dawuh, ilmu ki nek ming ngebak-ngebaki bathuk le ora ana gunane. Piye carane ilmu ki iso medhun tekan atimu, menerangi hati kita. Al ilmu nurun. Salah satunya bengi meleo mujahadah itu. Li'annal mujahadata miftahul hidayah. Karena sesungguhnya mujahadah itulah kunci petunjuknya Allah. Menangislah di malam hari, berzikirlah, beristighfarlah, perbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kuncinya. Tidak hanya mujahadah, tambah hono karo riyadotun nafas. Kalau bocah-bocah nang pondok niku diwarai minimal poso Senin Kemis, diwarai poso Daud. Engko nek wis kuat poso Daud ada saumud dahar. Saumud dahar itu puasa sepanjang hari kecuali yamit tasyrik. Dalam setahun cuma 5 hari nggak puasa. Itu tujuannya apa? Untuk melatih nafsu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dawuh, inna syaitona yajri majrad dam. Setan niku Pak mlebu teng awak kula sampeyan, mengalir melalui aliran darah. Jadi ketika darah masih mengalir, siapapun itu setan masih bisa masuk. Wes Arab petani kebonan setan yo akeh. Nggih mboten? Pejabat kesetanan juga banyak. Iyai lho kebon setan lho yo jek akeh Pak. Apalagi penyakitnya para kiai pejabat niku sing paling abot niku jenenge hasud Pak. Drengki iri hati. Lah niki. Ini penyakitnya orang-orang besar Pak. Dari pejabat kiai penyakitnya itu. Delok ana musolane tanggane tambah jamaahe panas. Delok ana pesantren tetangga lebih maju panas. Oh, iki setan iki. Ya sama seperti pejabat, delok koncone promosi naik jabatan panas. Ini yang bisa meredam hanyalah biljui wal aksi. Maka Rasulullah menyampaikan fadoyiku, tutuplah pintu masuknya setan. Dengan apa ya Rasul? Biljui wal aksi, dengan cara lapar dan dahaga. Semakin banyak puasanya, semakin aman, setan semakin sulit masuk dalam tubuh kita. Tapi kalau puasanya hanya Ramadan terus,
lulus ya selamat hanya 1 bulan. Bulan Ramadan selamat sampean, tapi begitu masuk Syawal, wah setan ini wira-wiri, bludas, blugus, bahkan sing setan nganti kerasan ngendok lemu-lemu. Na'udzubillah ini. Maka santri itu dilatih berpuasa, dilatih prihatin untuk mengekang hawa nafsunya, agar anak-anak tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual tetapi juga kecerdasan emosional. Ini yang paling penting. Imam Al-Ghazali dalam Ihya juga menyampaikan nafsu kuwi kaya kuda liar. Kalau kamu biarkan, maka kamu yang akan diseret oleh kuda liar. Maka kuda liar harus kamu hajar, dicambuk setiap hari, agar nanti dia lumpuh. Setelah lumpuh, kamu bisa atur itu kuda, bisa kamu naiki, bisa kamu tuntun kemanapun, kata Imam Ghazali. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga menyampaikan, orang yang paling beruntung di muka bumi adalah orang yang bisa menunggangi hawa nafsunya, dan orang yang paling celaka di muka bumi adalah orang yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Mula nafsu niku kudu diajar. Bengi ngantuk hawan ngarep merem bae, ambil air wudhu, ayo sholat 2 rakaat, melek. Siang hari nafsu ki ngarep mangan wae, ngombe wae, diampetlah. Minimal Senin, minimal Kamis nggih Bu nggih, diampetlah. Syukur gelem poso daun. Itu untuk latihan menahan nafsu, Pak. Mula yang sepuh dawuh zaman saiki ki akeh wong pinter tapi langka wong sing bener. Nggih napa mboten? Indonesia ini kalau orang pinter Pak, tiap tahun berapa ribu sarjana diluluskan, berapa ratus doktor dilantik setiap tahun. Tapi sing gawe rusak negara iki lho wong pinter-pinter tok. Nggih napa mboten? Nggih. Kula tak takon, sing korupsi niku wong pinter apa wong bodoh? Bener. Pinter apa bodoh? Mboten nenten koruptor kok lulusan SMP. Maling lulusan SMP paling nyolong jemuran tetangga. Tapi sing S1, S2 pinter-pinter niku nek kelakuan ora bener, sekali tanda tangan dregedek 1 triliun bablas. Gitu apa badan? Dan bikin rusak negara ini wong pinter sing kelakuane ora bener. Maka Indonesia butuh orang-orang pinter tetapi sing bener, butuh orang-orang bener tetapi sing pinter. Pondasi akidah akhlak perkuat, baru intelektualnya kita perkuat. Itulah yang dibutuhkan Indonesia ke depan. Mila niki butuh dukungan saking wali santri. Pondok pesantren ini bukan tukang jahit. Paham tukang jahit, Bu? Sampeyan datang bawa bahan pakaian, Pak tolong ya ini dijahit, modelnya kerahnya, sakunya 4, lengan panjang, biayanya berapa, jadinya kapan, nanti saya ambil. Niku tukang jahit. Begitu tadi orang cocok sampean maido, orang cocok sampean mencelang, ini gimana baju kok nggak enak dipakai. Pesantren bukan seperti itu. Sampean jangan harap cuma setor anak, biayanya berapa Pak Kiai per bulan berapa, nanti 3 tahun lulus harus jadi loh Pak Kiai, awas kalau nggak jadi. Lagi
Bu anggap tukang jahit apa pesantren? Gus Haidar ini posisinya hanya membantu Bapak Ibu. Pesantren ini mengikhtiari, karena sesungguhnya yang wajib mendidik adalah panjenengan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu, Bapak Ibulah yang menentukan. Mungkin karena kesibukan panjenengan tidak sempat mendidik anak, mungkin karena kemampuan panjenengan tidak mampu memulang putra-putrane, pasrahke nang pesantren. Tapi ojo pasrah bongkoan. Jenengan yo kudu melu. Minimal tiap malam jenengan ikut mendoakan. Tolong Bu, niki serius mboten jenengan pengen duwe anak solih-solih hadi. Multi mas kula ngomong akeh dipikir apa tak serius, Pak. Kalau serius tolong bantu tiap malam minimal bacakan Fatihah 41 kali. Anak-anak itu. Ila ruhi putrane sampeyan sapa jenenge sebut. Fulan bin Fulan, Zainab bin sebut. Anaknya empatnya sebut. Kalau perlu khususon anak saya yang nomor 2 yang paling nakal Gusti, Al-Fatihah bacakan tiap malam 41 kali. Bi barokatil Fatihah, berkahnya Fatihah itu anak-anak itu hatinya empuk, pikirannya padam, diulang ngaji gampang, dinasihati manut. Itu karena berkahnya Fatihah. Tolong tiap malam, terlebih ibu-ibu, doaul kadu'ain nabi li ummati. Doanya ibu itu sebagaimana doa Nabi kepada umatnya. Mandi mustajab donga sampean. Ojo dikai gaman larang-larang malam tinggal turu tiap bengi. Malam jenengan doakan, siang hari diposoni, ditirakati. Anak di pesantren puasa, ibu bapak ikutlah puasa. Di minimal wau Senin Kemis utawa tiap Kemis tok wis. Niat ingsun puasa dina Kemis nderek sunah Kanjeng Nabi lan tambahi niat kula Gusti irakati anak lillahi ta'ala. Pokoknya asal idofahnya sandaran terakhir lillahi ta'ala jadi niat sampean. Saya kasih contoh yang sederhana. Jenengan ngertos keris nggih. Kalau orang Jawa itu senjata salah satunya keris, Pak. Keris Nogososro Sabu Inten, Sekti Mandraguna. Keris setan kober iki ageng pemanahan ngedat-edati. Keris kok iso Sekti Mandraguna itu apa, Pak? Padahal barang mati ora ono nyawane, ora ono ruwe, Pak. Ya karena tirakate empu gandring, Pak. Empu sindok. Awan ditirakati, bengi disuwunke marang Gusti. Ya Allah, jenengan paringono kekuatan gaman kula, senjata kula niki. Allah wis kadung janji masalahnya, Pak. Ud'uni astajib lakum. Kowe duwe karep nyuwuna marang ingsun, kata Allah. Maka Allah memberikan kekuatan kepada keris. Ini bukan kerisnya yang kuat, Pak. Allah yang kuat sejatinya. Begini, kula jujur keris Nogososro durung tau weruh, Pak. Keris setan kober weruh teng ketoprak, Pak, paling. Tapi saya pernah membuktikan, ada teman saya itu pamer naruh keris di atas meja. Gus, kula punya keris ini lumayan, belum sekti, lumayan. Lumayannya piye, Kang? Dia tunjuk tangi, subhanallah, ngadeg, Pak, gejejer. Ini saya kaget.
lumayan nih kita. Nggak mungkin. Niki nek takon budal Ukraina lus. Orang kalah kalau dari Rusia, Pak. Ini khasanah Indonesia, Pak. Manut tangi ngadeg, Pak. Coba saya tanya sekarang, Bu. Putrane jenengan wae. Bocah kelas SMA, kelas 1, SMP apa meneh. Besok jam 4:30 sampean tunjuk bangun. Kira-kira tangi ora? Kira-kira tangi mboten Pak ning bocah-bocah. Ora dipancal, ora menyak bocah-bocah niku. Lah kok kalah karo keris. Padahal ini anak ada rohnya, ono nyawane, ono akale, bahkan ada ilmunya. Tetapi karena tidak ada alaqoh batin, koneksinya nggak nyambung, yang nggak ngangkat sinyalnya. Tapi kalau anak itu tiap malam sampean doakan, siang hari diposoni, ditirakati, punlah sampean tunjuk le adan berangkat ke masjid buat mangga. Le belajar ngaji di pesantren berangkat. Bocah manut itu karena doa tirakati wong tua. Wong keris yang nggak ada nyawanya saja bisa ikut kok. Apa meneh putra sampeyan. Maka disitulah pentingnya riyadhatun nafas. Pentingnya bocah didongake, bocah ditirakati. Punlah jenengan boten usah kuatir lah soal masa depan, serahkan pada Allah. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Ketika jenengan itu mementingkan akhiratnya, bocah sing penting ngaji fa aslahallah, maka Allah yang akan memberikan kebaikan dunia anak-anak kita. Mula-mula nek ana santri baru, wali santri niku tak warai niate. Kadang-kadang wong niat kadang ora bener. Ana sing masrake bocah, Pak Kiai badhe titip lare kersane sekolah SMK teng mriki nyambi kalih ngaji. Weh, gak bahaya ta itu? Ngaji gawe samben. Baleni niatmu, Pak. Lha pripun? Niat ingsun ngaji nyambi sekolah. Kuwi sing bener. Ngaji ki urusan agama, kuwi didhisikno. Wis to asal bocahmu ki ngaji tenanan, sekolah pinter-pinter, aja kuwatir. Aja diwalik-walik. Ngaji sing gawe samben, kualat sampean. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Wis le sing penting kowe ngaji yo tenanan. Kuliah monggo, sekolah monggo, tapi ngaji harus diutamakan. Mulia kamu. Yarfa'illah, Allah sudah janji akan mengangkat derajat orang-orang yang mau tafaqquh fiddin, orang-orang yang mau memperdalam agamanya. Wes arep dadi opo wae lah sing penting manfaat. Sing arep dadi desainer silahkan. Kita butuh desainer yang paham syariat, orang mung bagus secara desain, style, tetapi syariatnya juga harus masuk. Ini penting, harus diwarnai oleh desainer-desainer santri. Sing ngapini dadi dokter silahkan terus, tapi yo ngerti agama. Sing pengen dadi polisi, bulan yang lalu Pak Kapolri mampir ke pesantren Tegalrejo. Beliau nantang, Gus, mana santrinya jenengan yang mau daftar polisi? Ayo pilih santri-santri yang pengen masuk polisi. Nanti kasih rekomendasi pondok ada jalur khusus, apalagi yang tahfidz Quran kita kasih jalur khusus. Polri butuh putra-putra jenengan. TNI juga gitu. Saya tiap tahun ngisi di Akmil. Gubernur Akmil selalu menyampaikan, mana santri-santri jenengan.
butuh TNI dari pesantren, Pak. Apalagi pesantren-pesantren NU. Jenengan bersyukur putra-putra jenengan dimasukkan di pesantren yang jelas akidahnya, jelas ke-NU-annya. Karena tadi ono pesantren sing salom, ada pesantren yang jamaah putra-putri satu song. Maka sekarang nyari pesantren pendidikan harus jelas, akidahnya aman, ahlus sunnah wal jamaah nabiyah. Yang kedua, aman secara ideologi kenegaraan. Ini penting. Kenapa harus pesantren NU? Karena kiai-kiai Nahdlatul Ulama tidak hanya tarbiyah, tidak hanya taklim Quran, hadis, fikih, tetapi di pesantren Darul Ulum ini juga ditanamkan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Ini doktrin dari Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Maka ratusan ribu pondok-pondok pesantren NU tidak ada satupun yang terlibat jaringan teroris. Betul? Ya karena itu tadi, pesantren harus aman secara ideologi. Jangan dengan silau terhadap fasilitas. Wah, pesantrennya megah, fasilitasnya lengkap. Yang tidak ada hanya satu tiang bendera. Karena di pesantren itu hormat bendera dianggap kafir. Nah, ini bahaya, Pak. Bahaya sekarang ini. Putra sampeyan diulang ngaji nang kono, pirang-pirang tahun ora iso ngaji, tibake mah diulang rakit bom. Jadi masalah nanti. Maka di pesantren NU nikilah diajari agama, diajari cinta kepada negara. Ini kelebihannya Nahdlatul Ulama. NU itu gerakan wasatiyah. Wasatiyah niku tengah-tengah. Yo ngupeni agama, yo ngupeni negara. Allahu Akbar, kita fasih takbir setiap hari. Tetapi NKRI harga mati. Kita hari ini sedang dihadapkan pada dua kelompok besar. Hati-hati dengan kelompok kanan. Kelompok kanan ini kelompok orang-orang yang merasa megang kunci surga, Pak. Hanya senengane mek Allahu Akbar, ning ora melu mikir negara, Pak. Negarane bubar ora urusan. Ini kita prihatin. Hormat bendera kafir, ini musyrik, kafir, musyrik. Kalau kelompok ini kita biarkan besar, Pak, yang terancam adalah NKRI. Kalau kelompok ini kita biarkan besar, Indonesia akan menyusul seperti Syria. Konflik tiap hari, bom meledak di mana-mana. Seperti Afghanistan yang sudah 70 tahun perang, lupa rasanya damai. Yang terbaru hari ini Sudan, Pak. Sudan itu negara Islam. Konflik mulai Ramadan kemarin sampai hari ini yang meninggal sudah ribuan. Prihatinnya, sing mateni Allahu Akbar, sing dipateni sami Allahu liman hamidah. Artinya muslim dengan muslim dibenturkan, menganggap kafir saudara sendiri. Maka tolong hati-hati, jangan sampai anak kita, keluarga kita katut rombongan-rombongan seperti itu. Mereka hari ini kecil, Pak, dingkluk-dingkluk, tapi begitu gede sedikit berontak mereka. Karena cita-cita besar mereka adalah khilafah, mendirikan negara sendiri. Ini yang harus kita waspadai.
Maka istiqomah di tengah-tengah, yo ngopeni agama, yo ngopeni negara, yo ngaji, yo ngopeni ekonomi. Tapi jangan juga katut rombongan sebelah kiri. Ini bahaya ini, liberalisasi. Sing dipikir ini ekonomi, orang gelem mikir agama. Sing dipikir mau ekonomi, sing penting ekonomi ini maju. Pengajian pesantren orang gelem melu mikir, orang mikir pengajian. Bahkan ibu-ibu ngaji aja dinyinyirin. Waduh, ini bagaimana ibu-ibu ini tiap minggu ngaji terus. Anak-anak gak keurus, stunting di mana-mana. Subhanallah, wong kok gak seneng ngaji itu piye? Angel tulisnya dari Pak. Ya Allah. Maka di mana-mana selalu saya sampaikan, ibu-ibu harus terus ngaji, nggih Bu nggih? Pengajian muslimatan, ayo kita ramekan, fatayatan, pengajian mingguan ibu-ibu. Madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah tempat pendidikan pertama anak-anak. Sebelum ketemu Gus Haidar, sebelum ketemu ustadz-ustadzah, yang mengajar pertama kali panjenengan ibu-ibu. Bagaimana ibu-ibu akan mendidik sementara ibunya tidak terdidik. Ini loh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya berilmu, ngaji, imannya kuat, negara akan kuat. Tapi nek wong wadon mung senengane selfie, hilang, healing, ya rusak negara niki. Nggih napa boten? Mula kudu ngaji. Kakean ngaji menyebabkan stunting. Ya Allah, ini gak masuk Pak. Ini mesti tahu muslimatan wong gitu. Coba jenengan ikuti pengajian-pengajian, apalagi pengajian NU. Endi kok pengajian NU sing ora lemangane Pak? Ora lemangane iki. Ya. Itu bati lahir batin kita. Bati lahir batin. Batine oleh ngilmu berkait kiai, lahire jenengan oleh daharan. Jadi pengajian itu juga taman gizi. Bahkan kalau di kampung saya kalau dapat nasi box itu Bu, minimal mesti nondokil. Itu ibu-ibu begitu ngelihat, waduh kelingan anaknya di rumah, nggak jadi dimakan. Berarti saya sregep ngaji, anak-anak gizinya semakin terjamin. Allahumma amin. Maka istiqomahlah di tengah-tengah. Ala thoriqati ahli sunnati wal jamaah. Yo ngaji, yo ngopeni ekonomi SMK, yo ngaji, yo ngopeni agama, yo ngopeni negara. Itulah yang akan menjadi penyangga NKRI masa depan. Allahumma amin. Kita doakan anak-anak sing podo lulus, muga-muga terus oleh podo tolabul ilmi, pikantuk ilmu sing manfaat barokah. Yang kedua, semoga Bapak Ibu wali santri diberikan murah rizki, rizki yang halal berkah, istiqomah ibadah, terus membiayai anak-anak solih-solihah. Yang ketiga, kita doakan Gus Haidar dan keluarga serta asatidah diberikan keistiqomahan, diberikan keikhlasan, terus mendidik putra putri panjenengan untuk menjadikan anak-anak yang solih dan solihah. Ala hadihin niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.